di rumah semuanya, apa kabar? Semoga baik-baik saja ya. Episode ngobrol kali ini masih bersama saya, Feby Adeliana tentunya. Nah, Tribuners, hari ini kita punya bintang tamu yang istimewa banget nih. Tentunya dia adalah seorang supermodel. Widih, siapa nih kira-kira? Dia merupakan seorang top model Indonesia yang juga jebolan dari Asia's Next Top Model. Ada Iko Bustomi. Hai, Iko. Hai semuanya, hai baby. Halo, Iko apa kabar? Aku baik, alhamdulillah. Baik, Alhamdulillah. Iko puasa nggak nih? Alhamdulillah puasa dong. Alhamdulillah puasa. Iko, aku mau tanya nih, kemarin kan kamu baru-baru ini menang ajang pencarian bakat juga ya terkait Indonesia Next Top Model. Nah, ini bisa diceritain nggak sih pengalaman kamu kemarin gimana? Pengalamannya luar biasa banget karena harus karantina cukup lama. Jadi nggak megang alat komunikasi, nggak bisa ketemu keluarga, nggak bisa ketemu teman, nggak bisa tahu dunia luar. Jadi sebenarnya rasanya agak-agak mirip seperti orang dikurung gitu. Cuma di dalam situ pembelajarannya, pengalamannya banyak banget. Jadinya aku enjoy aja selama berkompetisi. Oke, berapa lama sih kamu di karantina kemarin? Aku 3,5 bulan di karantina. Wow, 3,5 bulan tuh tanpa handphone ya, tanpa Yes, dunia betul. luar, nggak ketemu orang, benar-benar di Betul. karantina. Itu ngapain aja tuh kok kalau kita boleh tahu kok? Itu kita syuting setiap hari tentunya. Kita syuting. Jadi kayak setiap hari itu udah ada jadwalnya. Misalnya hari ini apakah ada challenge atau nanti akan ada kegiatan segala macam. Pokoknya kita non-stop setiap hari itu pasti ada syutingnya gitu. Jadi kegiatannya lumayan padat dan ya itu minusnya memang karena nggak boleh megang alat komunikasi. Jadinya kalau misalnya kita diem, kita nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Hmm. Kok ini kan bukan pengalaman pertama kamu ya di dunia model. Sebelumnya juga kita tahulah kamu pernah ikut juga Asia's Next Top Model. Kemudian juga pasti sudah Betul. punya banyak pengalaman di dunia modeling. Itu dimulai sejak kapan sih kok dan bagaimana perjalanan kamu akhirnya bisa memilih ke jalur model itu? Oke, jadi aku tuh nggak ada kepikiran main jadi model awalnya. Aku tuh disuruh mama waktu tuh kayak ikut pemilihan gadis sampul gitu. Namanya Go Girl Look tahun 2012. Itu aku masih kelas 2 SMA, seingat aku. Coba-coba aja ikut, ternyata lolos jadi finalis. Dari situ apa ya, mulai tertarik sama modeling, terus setelah dijalanin jadi semakin enjoy rasanya. Terus aku kayak ibaratnya jadi jatuh cinta gitu. Nah, aku akhirnya seriusin di dunia modeling itu dari tahun 2012. Awalnya kan cuma buat foto-foto untuk majalah remaja itu aja. Terus setelahnya baru aku kompetisi lagi. Nah, di situ baru kayak lebih terbuka lagi peluangnya aku di dunia modeling. Aku jadi kenal sama fotografer, makeup artist, fashion stylist, hairstylist. Eh, apa ya? Kalau misalnya ditanya kenapa mau jadi model, awalnya nggak sengaja kecemplung karena diarahin sama mamaku. Tapi kalau dari dalam hati aku jadi jatuh cinta sama modeling karena menurut aku modeling itu sesuatu yang membentuk diri aku gitu, menjadi pribadi yang lebih baik lagi, kayak gitu. Hmm. Berarti nggak sengaja kecemplung gitu. Gak sengaja. Siapa orang yang pertama kali yang menilai bahwa wah ini anak potensi nih jadi model? Mamaku dong, mamaku sih. Mama kamu memang suka dunia modeling? Sejujurnya nggak ada sih kayak di keluarga tuh memang nggak ada background. Ada yang jadi model tuh nggak ada. Cuma mungkin karena mama tuh ngeliat aku tuh orangnya apa ya? Dulu tuh jarang ngomong. Terus ngeliat aku paling tinggi di antara teman-teman aku, badan aku kecil gitu-gitu. Terus mama tuh kayak gergetan kali ya, Kak, coba ikut ini yuk biar kamu bisa lebih berani segala macam. Aku sebagai seorang anak ya udah menuruti aja kan kemauan mama. Terus ternyata memang kalau kita bisa menuruti kemauan orang tua, kadang terbuka sendiri jalannya. Jadi kayak gitu. Terbuka sendiri jalannya. Iko ini Yes. aku tahu kamu waktu zaman SMA aja. Waktu zaman Iya. SMA kamu kan anaknya diem banget ya, Yes. pendiam banget. Terus katanya juga dulu kamu pernah nggak pede, bener nggak nih? Bener banget. Kapan ya? Mungkin zaman-zaman SMP kali ya. SD ke SMP itu jadi kan aku tuh di antara teman-teman aku tuh yang paling tinggi gitu tubuhnya. Jadi kayak kadang tuh aku ngerasa kok aku beda ya sama yang lain. Jadi kayak kalau misalnya ngobrol sama teman-teman, aku tuh sempet kayak harus agak
nunduk sedikit biar sama gitu tingginya. Terus kayak ngeliat warna kulit aku kok warnanya kok selalu matang gitu ya. Ngeliat teman-teman aku yang kulitnya warnanya lebih kuning langsat, lebih putih, kok kayak cantik banget. Kok aku rasanya aku nggak cantik. Apa harus berusaha memutihkan kulit aku ini? Sempat kepikiran kayak gitu. Apa yang akhirnya membuat percaya diri kok? Yang akhirnya membuat percaya diri itu adalah ketika aku udah terjun ke modeling, di situ tuh aku jadi sadar kalau misalnya apa yang aku punya yang aku pikir ini adalah kekurangan, ternyata justru ini adalah nilai plus yang orang-orang lihat ke aku dan eh, kayak klien-klien jadi milih untuk misalnya foto bareng aku gitu karena ngelihat warna kulit aku, ngelihat apa namanya postur aku yang kayak gini gitu. Jadi aku oh ternyata aku salah, ternyata yang aku pikir ini kekurangan aku, ternyata justru ini adalah kelebihan aku. Ini yang penting ya kok ya, karena tidak semua orang mungkin sadar akan hal itu. Jadi kekurangan itu jangan dijadikan sebagai sebuah alasan untuk kita menutup potensi diri ya kok ya. Yes, betul sekali. Kok ini ngomong-ngomong kan kamu dari tahun 2012 sudah cukup lama ya, lebih dari 10 tahun. Nah ini pasti juga perjuangannya nggak mudah dong untuk akhirnya kemarin bisa mencapai bisa dibilang puncak lah sebagai seorang top model Indonesia. Itu seperti apa sih perjuangannya? Halo Sebenarnya Iko. banyak banget sih perjuangan karena rentang ya, halo, Iya, halo. aman? Ya, aman kok. Bisa dilanjut. Oke, oke. Perjuangannya panjang banget menurut aku. Mungkin karena selain rentang karir aku yang dari 2012 sampai tahun ini, itu kan memang kalau dilihat kok kayaknya lama banget gitu. Up and down-nya tuh udah pasti banyak banget. Kalau misalnya ditanya waktu INTM, up and down-nya apa? Salah satunya itu adalah yang bikin aku kepikiran karena aku sebelumnya tuh udah ikut Asia's Next Top Model, terus aku sekarang balik lagi ikut yang Indonesia. Jadi sebelum aku join INTM tuh aku udah berpikir akan banyak banget pasti nanti yang kontra, ngomong segala macem, yang gak suka aku ikut lagi, yang ngomong-ngomong gak enak tentang aku, kegagalan aku yang sebelumnya, pasti akan banyak banget yang komentar kayak gitu. Jadinya, waktu aku mutusin ikut INTM, aku udah bener-bener persiapin mental aku sih, menerima segala macam nanti kontra. Jadi aku tuh mikirannya bukan pro-nya dulu, tapi aku mikirin kontra. Aku harus siap menerima kontra dari orang-orang dan aku apa ya justru menjadikan nanti kontra-kontra itu ya motivasi aku aja nih untuk menunjukkan kalau misalnya aku tuh bisa jadi winner gitu dan terbukti aku jadi winner kayak gitu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kok ini kamu sempet stuck juga nggak sih kayak, aduh nih gue nggak bisa nih kayak gini nih, gue nggak bisa nih. Itu gimana tuh kalau kamu pernah ngatasinnya? Pernah eh kejadiannya sama waktu masih di karantina di dalam INTM. Aku tuh sempat mikir, "Ih, kayaknya nggak bisa nih. Eh, ini aku sebenarnya worth it gak sih ini sebagai model gitu kayak. Aku udah berkarir cukup lama. Aku worth it gak ya? Aku kayaknya aku ngerasa aku di sini kayak kehilangan apa ya? Kehilangan sosok model yang selama ini aku berusaha tunjukkan gitu di depan orang-orang. Sempet ngerasa kayak gitu. Cuma balik lagi aku mikir kan, ini kompetisi, semuanya tuh apapun yang dilakukan itu menurut aku dinilai dari mulai keseharian, sikap kita, di set, sikap kita lagi interaksi sama orang-orang sekitar itu menurut aku dilihat banget. Jadinya ya udah kalau misalnya memang ada kata-kata yang membuat aku ngerasa down, ngerasa aku kayak jadi meragukan diri aku sendiri, aku berusaha bangkit lagi aja sih. Jadi sedihnya cuma sebentar aja, habis sedih, ditelan sedihnya, buang lagi sedihnya. Kalau aku gitu. Ditelan sedihnya, dibuang lagi sedihnya untuk Iya, dipahami dulu ya. Apa nih kira-kira iya. yang bisa jadi motivasi? Apa ya? Jadi motivasi. Ini sih, selalu berpikir positif aja sih kalau dari aku intinya. Pokoknya jangan, yang negatif tuh jangan lama-lama disimpan dalam hati. Boleh disimpan, tapi habis itu dibuangnya juga cepet. Gitu aja. Oke. Iko, ini ada pertanyaan dari netizen, Iko. Jadi kita tidak mungkin tidak semua orang paham terkait dunia modeling ya. Mm-mm. Mungkin kamu sendiri bisa share nggak sih apa sih kira-kira yang mungkin banyak orang lebih paham bahwa model tuh sekadar bisa pose, bisa difoto Mm. bagus, tapi itu sebetulnya Mm. mungkin dari kamu ada nilai, ada sesuatu yang lebih nggak sih dari itu? Oke. Em, yang banyak orang nggak tahu tentang modeling itu, kita itu punya jam waktu
nunggu yang menurut aku sangat lama. Jadi butuh kesabaran ekstra. Terus waktunya itu tidak menentu. Jadi kita tuh harus ready kapanpun dan kita tuh harus disiplin, harus tepat waktu. Harus punya determinasi gitu. Apa yang kita lakuin harus benar-benar dilakuin sepenuh hati. Nggak bisa setengah-setengah kalau misalnya di dunia modeling, menurut aku. Kalau misalnya kalian lakuinnya setengah-setengah, kalian nggak akan bisa bertahan lama gitu. Dan semua model itu menurut aku attitude-nya harus bagus. Itu. Jadi nggak boleh yang egois hanya memikirkan diri sendiri karena setiap kita kerja, kita itu terlibat sama banyak orang dan kita akan berinteraksi dengan banyak banget orang dan akan berbeda-beda setiap saat. Jadi harus selalu jaga attitude-nya, harus selalu friendly dan harus selalu profesional. Menurut aku kayak gitu. Setuju banget Niko, karena kalau menurutku tidak hanya dunia modeling saja, justru bahkan semuanya juga perlu attitude yang bagus begitu kok. Nah, Betul. Betul, iya. betul. Nah, kok ini ngomong-ngomong, kalau kemarin pas pengalaman kamu di dunia modeling, pernah nggak sih ada cerita nih, misalnya kamu untuk photoshoot menghabiskan waktu berjam-jam atau bahkan mungkin sampai kemarin aku lihat juga di Instagram kamu ada yang foto di padang pasir itu ya. Nah itu Iya, gimana? Kamu diceritain nggak yang menariknya? jadi waktu aku foto di Padang Pasir, itu aku ke Dubai waktu itu. Asli, itu pertama kali menginjakkan kaki di Padang Pasir yang sesungguhnya. Kayak, oh rasanya ternyata dingin. Aku pikir itu panas. Ternyata rasanya dingin nih, nginjekin gurun pasir yang asli ini. Dingin berangin, anginnya tuh kenceng banget. Jadi kita juga harus apa ya waspada sama mata kita supaya pasir-pasir itu nggak masuk ke dalam mata. Dan itu menurut aku salah satu pengalaman photoshoot aku yang paling luar biasa karena selain jaraknya itu paling jauh menurut aku ada di Uni Emirat Arab. Di sana situasinya benar-benar beda banget, 360 derajat dari Indonesia gitu. Jadi harus bisa beradaptasi dan harus tetap fit, jaga kondisi tubuh. Karena pokoknya di sana tuh semuanya menurut aku serba beda gitu. Jadi kayak kadang-kadang ada sedikit culture shocknya. Cuma karena aku benar-benar excited, jadi selama photoshoot ya aku enjoy aja. Nah, ini satu yang aku garis bawahi di sini bahwa jadi model nggak cuma sekedar bisa gaya aja, tapi juga harus mampu beradaptasi dengan situasi apapun gitu ya, kok. Betul sekali. Iko, kamu sendiri menghadapi tadi seperti kamu bilang pasti ada kontranya. Nah, ini kamu pernah nggak dapat kayak misalnya hate comment atau komentar-komentar negatif nih bahwa yang menurunkan semangat kamu gitu. Kira-kira pernah nggak? Pernah banget. Dari waktu aku ikut Asia's Next Top Model tuh udah pernah ada beberapa. Walaupun memang nggak banyak sih, cuma kadang-kadang nggak sengaja gitu aku baca ya. Jadi ya manusiawi kalau misalnya ngebaca sesuatu yang buruk, pasti kita akan ngedown dan merasa sedih dulu awalnya. Aku kan pasti selalu kayak gitu kan, sedih dulu, mikir kok dia bisa ngomong kayak gini, padahal kenal juga enggak. Terus kayak aku mikir salahku apa nih ke dia nih, padahal kenal juga enggak. Terus apa aku terlalu gimana-gimana? Sempet kayak jadi overthinking gitu loh. Jadi aku sebenarnya sikap aku kayak gini baik atau buruk sih sampai orang bisa nilainya kayak gitu. Pasti ngerasa ngedown. Tapi balik lagi habis itu aku bilang telan dulu pahitnya. Gak apa-apa telan aja. Rasa sedih, kesel segala macam telan aja. Habis itu buang lagi yang jauh. Mentalin aja semuanya. Karena aku nggak mau komentar-komentar negatif kayak gitu malah apa ya? Malah terlalu lama aku pendam dan nanti malah bawa energi negatif ke aku juga. Aku tuh paling gak suka soalnya kalau ada energi-energi negatif kayak pesimis, overthinking, segala macam. Jadi sebisa mungkin ya aku buang jauh-jauh aja. Jadi apapun komentar orang, aku sih lebih ke ya udah terima aja. Itu hak mereka mau suka ataupun enggak. Yang penting aku melakukan versi terbaik dari diri aku dan aku akan tunjukkan kualitas aku gitu. Wih, luar biasa. Oh, ini ada pertanyaan dari Tribunars. 3 hal yang menginspirasi kamu sampai sekarang, itu apa aja? Yang menginspirasi pertama orang tuaku pastinya. Kedua itu adalah mungkin dari sekeliling aku, dari teman-teman aku, kakak-kakak aku yang aku kenal, adik-adik aku. Terus yang terakhir itu adalah dari diri sendiri. Karena kalau dari diri sendiri tujuannya aku pengen bisa menginspirasi orang, jadi aku harus cinta sama diri aku sendiri dulu, dan aku harus terinspirasi sama diri aku sendiri dulu, baru aku bisa menginspirasi orang. Gitu. Baiklah, Iko ini terakhir Niko dari kita Niko.
Ada nggak sih yang mau kamu sampaikan ke perempuan-perempuan di Indonesia ini? Karena kan pasti banyak juga yang merasakan kayak kamu dulu nih. Mereka Mm-mm. nggak percaya diri, mereka merasa bahwa fisik mereka nggak sempurna, tapi faktanya, buktinya sekarang kamu bisa berdiri di karir puncak kamu sekarang gitu. Nah mungkin ada inspirasinya atau mungkin Iko mau berbagi hal-hal menarik juga bisa di-share ke Tribuners di rumah. Boleh disampaikan kok. Oke, sebelumnya terima kasih karena sudah memberikan aku platform ini untuk ngomong ke seluruh wanita-wanita Indonesia. Yang pertama aku pengen bilang itu adalah untuk wanita Indonesia yang suka nggak percaya diri sama warna kulit kita yang sama mateng, yang sebenarnya itu adalah salah satu kelebihan kita yang harus kita banggain banget dan kita harus jaga sepenuh hati. Aku harap dengan apa ya, dengan kemunculan aku, hasil dari kerja keras aku selama berkompetisi di Indonesia's Next Top Model Cycle 3 ini bisa menjadikan semangat untuk kalian juga yang ingin berkarir, bukan cuma sebagai model, pokoknya untuk apapun bidang yang kalian pilih. Yang pertama itu kalian harus selalu percaya sama diri kalian sendiri. Karena kalau misalnya kalian percaya sama diri kalian sendiri, aku yakin kalian bisa benar-benar 100% menunjukkan kualitas di dalam diri kalian. Jadi nggak boleh nggak pede. Pertama itu menurut aku harus selalu berpikir positif dan optimis. Karena kalau misalnya kalian berpikirnya optimis dan positif terus, itu akan apa ya? Akan mengundang energi-energi positif dan itu aku benar-benar ngerasain sendiri. Selalu berpikir positif dan optimis, ke depannya bisa membantu kalian menghadapi apapun. Kayak di NTM, challenge apapun, aku bisa hadapin semuanya karena aku selalu percaya sama diri aku selalu optimis, dan aku selalu berpikir positif. Jadi jangan bilang nggak bisa sebelum dicoba. Dicoba dulu, baru nanti kalau mau ngeluh capek segala macam, ya udah. Yang pertama tuh harus dicoba dulu. Pokoknya, em, apa ya? Aku harap semakin banyak wanita Indonesia yang semakin percaya sama dirinya sendiri, percaya sama kualitas dirinya sendiri. Kalau misalnya wanita itu sekarang bisa berdiri independen, kita bisa menunjukkan kalau misalnya kita itu kuat dan apapun yang kita inginkan pasti bisa kita raih. Keren banget nih, Ko nih. Ko ada pertanyaan bonus nih, Ko nambah. Boleh. Ini kan mau lebaran nih, Ko. Banyak orang yang nggak pede sama warna kulit gelap. Kamu boleh kasih inspirasi nggak sih harus mix and match baju tuh kayak gimana biar tetap kece nanti pas lebaran? Pas lebaran ya. Oke. Ini sebenarnya aku tuh anaknya kalau misalnya ditanya tentang outfit itu termasuk yang simple karena aku nggak suka yang gimana-gimana. Aku selalu biasanya menyesuaikan situasi sama kondisi. Nah, karena ini situasinya kan lagi hari raya, Lebaran. Biasanya tuh paling aku cuma pakai kaftan yang panjang gitu, atau enggak mungkin bawahannya celana yang trouser, celana bahan, atasannya bisa dipakai blus, baru di atas lagi bisa dipakein hijab, atau bisa dipakein bandana segala macam. Jadi tipsnya sih kalau menurut aku yang punya warna kulit sama mateng, kalian jangan takut main warna sih, karena justru kalau misalnya kita pakai warna yang lebih menyala dari warna kulit kita, itu justru akan bikin kulit kita jadi kelihatan bagus banget warnanya. Oh, itu dia. Itu baru tahu juga tuh aku tuh, Ko. Karena kita rata-rata kalau kulit gelap itu nggak pede pakai baju warna cerah. Yes, bener. Padahal seharusnya lo, kalaupun pakai warna cerah justru melihat kita tuh jadi lebih shining gitu ya. Yes, bener. Karena kontras banget gitu jadinya. Oke, kok ini menarik sekali obrolannya, tapi sayang banget bahwa waktu kita sudah habis, Iko. Iya. Terima kasih sudah bergabung dengan Tribun Jakarta. Sampai ketemu di lain kesempatan. Sehat terus ya, Ko. Terima kasih. Sampai ketemu lagi. Tribuners, itu dia diskusi kita. Tadi seru banget obrolannya sama Iko ya. Dan ada juga tadi yang aku tangkap dari obrolannya, bahwa kita sebagai perempuan itu harus lebih percaya diri dan juga selalu berpikir positif. Nah, hal ini yang kemudian akan membuka kita terhadap lingkungan sekitar, di mana kita bisa mengembangkan potensi yang kita punya. Kita bisa mengembangkan kualitas diri kita sendiri, itu Tribuners. Jadi kuncinya pede dan selalu berpikir positif.
Nah, untuk episode kali ini kita sudahi dulu, karena besok juga akan ada episode-episode menarik lainnya nih yang akan kita share bersama kalian di rumah tentunya. Untuk ngobrol kali ini kita sudahi, sampai jumpa.